Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Aisyah Klaten menggelar kegiatan Semarak Muktamar melalui program Refreshing Kader dilaksanakan di Gedung Dakwah Aisyah setempat Ahad 4 September 2022. Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Aisyah, Siti Fatkul Janah dalam sambutannya mengatakan, selain menguatkan jalinan ukhuwah Islamiyah, silaturahmi di kalangan kader Aisyah, kegiatan ini sekaligus sebagai ajang refreshing setelah diguncang pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun dan kegiatan pengkaderan sedikit terhambat. Kader Aisyah juga untuk menyamakan lagi visi, misi, juga program-program kerja menjelang muktamar, juga menyamakan visi, misi dari program-program kerja yang terlaksana dari kader Aisyah maupun karyawan Aisyah. Dan yang terpenting adalah menumbuhkan kembali etos kerja dari pimpinan Aisyah maupun karyawan usaha Aisyah, agar kedepannya tumbuh kembali semangat dalam berkarya, kemudian mengabdikan diri di lembaga, organisasi maupun di amal usahanya ketika menjadi karyawan di amal usaha. Refreshing dengan tema meningkatkan semangat dan etos kerja di kalangan kader Aisyah menuju perempuan berkemajuan ini diikuti peserta dari pimpinan harian PDA Klaten, majelis dan lembaga, pimpinan daerah Naisyatul Aisyah, Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Klaten, serta perwakilan karyawan amal usaha Muhammadiyah Aisyah yang ada di Kota Bersinar. Refreshing kali ini menghadirkan 3 narasumber, yakni Rusdi Santoso dari Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten, Hasya Dwi dari Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Aisyah, dan Profesor Harun dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delagu. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah, tentu juga bersama dengan Aisyah, yaitu tentang yang pertama kompetensi keberagamaan. Jadi keberagaman yang dimaksud adalah bukan saja warga perserikatan itu menjaga kemurnian tauhid atau akidahnya, tapi lebih itu mereka juga bagaimana dalam melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu dilandasi dengan keikhlasan. Nilai keikhlasan itu menjadi penting agar kemudian semua aktivitas yang sifatnya keagamaan itu tetap bisa kemudian dikembalikan kepada Allah dengan sebuah pengharapan ada pahala yang ada di sana. Tetapi juga kompetensi keagamaan harus ditunjukkan bagaimana kita bisa terlibat langsung dalam lingkungan yang kita masuki, tentu dalam pola kekinian juga bagaimana kita bisa bertoleransi, bertasamu dengan baik itu warga non muslim maupun orang muslim sendiri. Itu yang keberagaman. Terus yang kedua, para kader Muhammadiyah juga harus mempunyai kemampuan dari kompetensi akademis dan intelektual. Tetapi ini bukan hanya dari sisi dari sisi arti visual. Mereka harus menguasai dan memiliki ijazah-ijazah selevel S1, S2, S3 dan seterusnya. Tapi bagaimana jiwa-jiwa keingintahuan, jiwa-jiwa yang mereka bisa mengikuti perkembangan itu yang mereka harus pahami, sehingga ketika ada gejala baru yang ada di masyarakat, dia kemudian sikap untuk mensikapi sebagaimana itu komitmen
teman-teman Muhammadiyah dan Aisyah. Yang ketiga, kompetensi sosial kemanusiaan. Aisyah Muhammadiyah hidup di tengah masyarakat yang heterogen dengan mempunyai persoalan yang sangat beragam. Nah, kita dituntut untuk mempunyai jiwa kepedulian sosial, untuk kemudian bisa berbagi dan membantu. Kalau kita eksis di situ, di dimensi sosial kemanusiaan ini, insya Allah warga kita tidak akan lari meninggalkan kita. Kemudian kompetensi yang terakhir ada kompetensi kepemimpinan dan keorganisasian. Nah, ini yang menjadi pembeda aktivis Muhammadiyah Aisyah dengan aktivis yang lain. Muhammadiyah dibangun dengan menggunakan organisasi modern dan rasional. Muhammadiyah dan Aisyah siap menghadapi tantangan bukan hanya masa lalu, tapi masa kini, bahkan tantangan-tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, dengan kita tercelup dalam kehidupan organisasi dan kepemimpinan, dan ini menjadi bagian dari kehidupan yang menyatu dari aktivitas aktivis Muhammadiyah dan Aisyah, insya Allah kemudian hidupnya kemudian menjadi dinamis. Apa sih esensi perkaderan di dalam Aisyah? Kemudian visi dan misi dalam perkaderan, dan esensi perempuan berkemajuan. Sebenarnya di dalam sistem perkaderan Aisyah sudah ada turunan atau pedoman yang terkait dengan perkaderan Aisyah. Di sana termuat bagaimana perkaderan di dalam Aisyah, sasarannya siapa, tujuannya untuk apa, dan goalnya adalah membentuk kader-kader yang memiliki kompetensi agama, kompetensi intelektual, kemudian kompetensi bermasyarakat, kompetensi di dalam berorganisasi. Ini nanti yang akan saya sampaikan terkait dengan perempuan berkemajuan. Ini semua sebenarnya sudah ada di dalam format konsep perkaderan Aisyah yang ada di dalam buku sistem perkaderan Aisyah. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan membuka wawasan para peserta bagaimana sebenarnya perkaderan Aisyah itu dilaksanakan. Memang tujuannya untuk membentuk kader-kader Aisyah yang merupakan perempuan berkemajuan di dalam gerakan Muhammadiyah. Saya kan diminta untuk memberikan materi masalah etos kerja, amal usaha Aisyah dalam rangka peningkatan atau pelayanan optimal. Jadi intinya adalah perlu adanya begitu saling pengertian gitu. Pertama kepada Aisyah sebagai pemilik amal usaha, lalu ada SDM yang terlibat di dalamnya. Kalau antara keduanya ini bisa bekerja sama secara harmonis gitu ya, insya Allah pelayanan optimal kepada seluruh konstituen gitulah, itu saya kira bisa maksimal. Jadi harmonisasi hubungan itu saya kira penting, dan walaupun semuanya menyadari kepentingannya, tapi semuanya gitu loh, tidak secara mudah untuk membangunnya. Harus menghilangkan ego lah, ego daripada Aisyah sendiri sebagai ownernya gitu, lalu ego dari SDM, sumber daya manusia di amal usaha itu. Lah menghilangkan ego itu biasanya kita kan agak terpengaruh adanya
berpikir struktural. Jadi yang di Aisyah daerah merasa mereka strukturnya lebih tinggi, sedangkan SDM di amal usaha itu kadang-kadang hanya diberikan kesempatan untuk melaksanakan perintah. Ya, mestinya bukan kayak gitulah. Jadi zamannya sudah berubah gitu. Saya kira seharusnya begitu. Jadi walaupun ada top down, saya kira iya, tapi harus bottom up. Sementara itu, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Klaten Sri Hartini mengungkapkan tema yang diambil dalam kegiatan repricing ini sangat relevan dengan situasi sekarang. Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Klaten sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai penyemangat untuk menyambut Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang akan dilaksanakan bulan November di Surakarta. Pengkaderan di Aisyah juga harus terus berjalan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di Pimpinan Daerah Aisyah Klaten.